Oke, suaraku masuk kan ya? Aman. Oke. Nah, jadi ini seri kuliah kedua kita. Kalau yang kemarin, yang sebelumnya itu kan kita punya seri kuliah pertama tentang dasar-dasar optik ya. Dasar-dasar di optika. Jadi itu ngebahas full teori. Nah, kalau di seri kuliah kali ini, itu tentang metode numerik ya. Metode numerik untuk elektromagnetisme atau elektromagnetisme, listrik dan magnet, tapi ya aplikasinya lebih banyak di tentang optik. Itu kita bakal lebih ke hands on, menerapkan teori yang udah kita pelajari di dasar-dasar optik ke gimana sih cara kita modeling secara menggunakan komputer gitu secara numerik si fenomena-fenomena optika ini gitu. Dan untuk seri kuliah kali ini kita bakal lebih sering pakai MATLAB. Tapi rencananya nanti kalau ada waktu dan kalau sempat kita bakal nyoba-nyoba juga modeling pakai konsol gitu. Karena konsol itu salah satu software modeling fisika yang cukup mature, cukup apa cukup mature, bukan cukup mature ya, udah mature jadi banyak yang make dan lebih mudah penggunaannya dibandingkan kita modeling ngoding secara langsung menggunakan MATLAB. Dan meskipun seri kuliah kali ini kita pengen bahas yang menggunakan MATLAB, tapi aku berusaha sebisa mungkin itu nggak terlalu banyak pakai fungsi-fungsi internal dari MATLAB. Ya, supaya nanti kalau misalkan pengen ganti bahasa ke bahasa lain yang lebih lebih apa yang lebih banyak penggunanya kayak katakanlah Python gitu, itu jadi nggak terlalu rumit gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari MATLAB aja. Karena aku juga lebih sering pakai MATLAB dibanding Python lebih apa lebih sering kepake di riset aku gitu ya. Nah, aku mulai share screen dulu. Wait. Ups. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, jadi kita mulai dulu dengan discovering the MATLAB itself. Kita buat yang masih baru banget sama environment MATLAB, kita coba kenalan dulu sama environment MATLAB ini apa. Nah, jadi kalau kita buka di MATLAB itu, ya, biasanya window-nya kayak gini. Di bagian kiri itu kayak daftar file-file yang kita simpan. Kita bisa cek juga berdasarkan foldernya direktorinya. Kalau misalkan ini ada banyak folder yang udah aku buat gitu. Kalian kalau pengen buat folder bisa klik kanan aja di sini terus create new terus folder gitu. Itu kalau pengen bikin folder baru. Nah, terus ini salah satu folder yang udah aku siapin itu numerical methods in AM. Itu ada banyak contoh-contoh yang nanti bakal kita bahas. Nah, terus di sini di bagian bawah ini ada namanya command window. Command window ini kayak bagian untuk ngetik command, script command gitu ya. Script command tuh gimana? Kayak misalkan kita pengen bikin penjumlahan, pengen masukin angka gitu, itu bisa ngetik di command window ini. Tapi kalau misalkan kita ngetik di command window, nanti hasil hasil dari input yang kita masukin juga outputnya bakal langsung ditunjukin di sana. Kayak contoh kita masukin angka 5, ya udah nanti langsung keluar jawab apa, langsung keluar output dari angka 5 yang kita masukin itu adalah angka 5 itu sendiri. Jadi inputnya satu angka, keluarnya juga satu angka gitu. Atau kita masukin variabel A gitu ya. Nah, di sini nanti yang keluar adalah biasanya A-nya itu tidak terdefinisi. Kayak gini. Unrecognized function or variable A. Artinya apa? Ketika kita input variabel A, kan kita belum mendefinisikan tuh variabel A itu apa gitu ya, sebelumnya. Jadi nanti si output dari si command window-nya ini bakal bilang kalau A itu tidak dikenali gitu ya. Unrecognized function or variable. Ini window-nya kekecilan atau kelihatan tulisannya? Pas sih. Pas ya? Pas, pas. Coba aku gedein deh kalau bisa. Ups, salah. Ini kira-kira lebih baik untuk layar script-nya segitu atau kayak fokus di command window-nya aja gitu. Oh, ini bisa diatur-atur sih sebenarnya. Sesuka hati kalian. Jadi bisa di drag and drop gitu. Oh, Ini aku ya gedein soalnya dulu kayak layar window-nya. oke, oke Segini, guys, segini aman. aman. Nah, Aman. tergantung kebutuhan sih. Maksudnya kalau misalnya script-nya juga banyak dipakai bisa diatur sih. Hmm. Nanti kita bakal pindah ke script. Nah, sekarang aku jelasin di command window-nya dulu. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi tadi ya.
Biasanya kalau variabel apa kalau di MATLAB itu masukin angka ya udah dia langsung outputnya berupa angka yang kita masukin tadi. Ya. Jadi angka itu bakal langsung dikenali sama si MATLAB. Termasuk bilangan-bilangan imajiner. Kayak contoh 1 ditambah 3i. Gitu ya. Ya, sorry, bukan bilangan imajiner, bilangan kompleks. 1 ditambah 3i. Jadi satu itu apa komponen real dari si bilangan kompleks tadi. Terus 3 itu adalah komponen imajiner dari bilangan kompleksnya. Itu dia langsung bakal dikenalin sama MATLAB. Yang mana i-nya itu otomatis langsung jadi akar min satu. Gitu. Tapi kita juga bisa ngedefinisiin sendiri. Kayak misalkan, oh ya, kalau misalkan yang kita masukin itu adalah bukan angka tapi berupa huruf gitu ya. Itu kita harus itu si MATLAB itu akan menganggap huruf-huruf tadi itu menjadi suatu variabel gitu ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu nilai dari variabel itu berapa. Kayak contohnya tadi aku ketik A, itu MATLAB bilang nggak dikenali A itu siapa karena aku belum mendefinisikan nilai dari A itu berapa. Jadi harus dikasih angka, dikasih angka atau dikasih jenis gitu. Nah jadi di MATLAB itu kita punya dua kita punya dua jenis variabel ya biasanya. Yang paling sederhana ada variabel numerik berupa angka gitu. Terus ada juga variabel berupa string. String itu apa? String itu adalah karakter-karakter yang bukan angka. Kayak contoh misal eh, kalau misalkan kita pengen masukin variabel berupa angka, A sama dengan 3, kayak gitu. Maka tiap kali aku panggil A, yang keluar adalah si A-nya itu nilainya adalah 3, kayak gitu. Nilainya 3 terus, kayak gitu. B sama dengan 3. Maka yang tiap kali aku panggil B, makanya nilainya yang keluar B adalah 3 terus, kayak gitu. Dan di sini kalau dilihat di pojok kiri bawah, di bagian workspace ini, itu kelihatan variabel-variabel yang udah kita definisikan dan nilainya tuh ada berapa aja, kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan variabel yang berupa angka. Sama angka itu ada banyak jenisnya. Ada yang berupa angka skalar. Angka skalar itu berarti nilainya cuma satu biji doang kayak yang aku masukin. Si A sama dengan 3. 3 itu skalar. Udah nilainya satu itu aja. Tapi angka juga bisa kita masukin nilainya berupa array. 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 Array itu kayak vektor gitu ya. Jadi eh tahu matriks kan? Tahu Tahu matriks. Kak. Matriks Iya. itu kan apa ya? Susunan angka kayak kotak gitu. Kotak yang isinya di dalamnya itu ada banyak angka dan dimensinya itu bisa bisa kita atur suka hati kita. Matriks 2 kali 2 artinya kita punya, aku sambil cari contohnya. Matriks. Kok yang keluar malah matriks ini? Mat. Oke, kayak gini. Kayak contoh di sini kita punya matriks 3 kali 3 artinya 3 kali 3 artinya kita punya matriks yang ada 3 baris. 3 baris itu ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ada 3 kolom. Yang mana elemen dari tiap baris dan kolomnya itu adalah berupa angka gitu. Nah, itu adalah matriks. Jadi kumpulan angka yang disusun secara 2 dimensi. Nah, kalau array itu sebenarnya sama aja kayak matriks, cuma bedanya dia 1 dimensi doang, kayak kayak gini nih. Nah, ini kan ada angka, aku nggak bisa digedein sih. Open image new tab. Nah, nih. Nah, ini kan ada angka 5, 7, 5, 7, 3. 5, 7, -3 yang di pojok kanan atas ini. Nah, angka 5, 7, -3 ini yang kita sebut dengan namanya array gitu tulisan. Array itu adalah matriks tapi yang apa sih namanya? Cuma satu apa kolomnya tuh cuma satu doang atau barisnya cuma satu doang. Kalau ini dia cuma punya 1 kolom tapi ada 3 baris. Jadi susunannya vertikal doang gitu. Angkanya disusun secara vertikal 5, 7, -3. Bisa kita tambah lagi misalkan bawahnya ada angka angka lagi gitu. Jadi disusunnya vertikal. Tapi array juga bisa disusun secara horizontal kayak gini. Jadi yang jelas susunan angka tapi cuma cuma satu garis doang. Kalau matriks tuh dua dimensi susunannya. Ada baris tuh ke bawah, eh, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu jenis variabel angka. Jadi kita bisa susun dia secara menjadi array, menjadi matriks, atau bahkan menjadi tensor. Tensor itu matriks 3 dimensi, 4 dimensi, atau bahkan 5 dimensi. Kayak gitu. Cuma kita batasin pembahasan kita untuk array atau matriks 2 dimensi aja dulu ya.
karena tensor jarang dipakai juga, bakal ribet. Oke. Nah, itu tadi jenis variabel berupa angka. Nah, terus ada juga variabel berupa string. String itu adalah karakter-karakter yang bukan merupakan angka gitu. Kayak contohnya apa? Huruf. Huruf itu juga termasuk string. Tapi ketika kita mendefinisikan suatu variabel yang termasuk string, MATLAB itu harus pakai tanda kutip satu ini, tanda apostrofi. Jadi apostrofi, misalkan masukin huruf A besar, A kapital. Nah, terus ditutup pakai apostrofi lagi. Nah, itu sama aja kita menginput suatu string, suatu karakter. Karakternya apa? Karakternya adalah si A tadi, A kapital. Bisa juga kita input eh, stringnya itu adalah berupa kata gitu ya. Katakanlah misalkan nama Dharma gitu. Nah, maka dar apa huruf apa kata Dharma ini dia apa dianggap sebagai string, suatu variabel yang bukan merupakan angka, tapi berupa karakter. Kita juga bisa masukin string yang aneh-aneh. Kayak misal karakter apapun yang ada di dalam keyboard itu bisa dimasukin biasanya. Ya katakanlah bintang, tanda seru, terus apa lagi? Tanda dolar gitu. Terus angka angka juga, terus P gitu ya. Nah, ini berupa string nih. Jadi ketika kita memulai suatu variabel itu pakai dua apostrofi kayak gini, meskipun dia variabelnya berupa angka yang kita masukin ke dalam sana, nanti dia bakal dianggap sebagai string, bukan sebagai angka aslinya. Gitu. Jadi bakal beda cerita ketika kita ngetik 2 terus di enter. Maka variabel yang terdaftar di sana adalah angka 2. Sementara ketika kita mengetik apostrofi kayak gini, 2 terus enter, yang kita masukkan itu adalah string atau karakter dari angka 2. Bedanya apa? Bedanya kita nggak bisa ngejumlahin string. Kalau angka biasa itu kita bisa melakukan operasi matematik. Kayak contoh 2 ditambah 2, jadinya 4. Gitu. Tapi kalau 2, 2 string ditambah 2 string, kok jadi 100? Nggak tahu kenapa jadi 100 gitu ya. Nah, 100 itu maksudnya bukan bukan angka 100 ya, tapi itu apa sih namanya? 100 di sini itu adalah bilang bentuk biner, bentuk huruf apa ya? Kayak setiap karakter yang ada di keyboard kita, setiap karakter yang ada di keyboard komputer itu mereka bisa memiliki binary digit masing-masing gitu. Tahu binary digit kan? Kayak 1 0 1 0 1 0 gitu. Kayak angka 0 tuh binary digitnya 0 misalkan. Satu tuh satu. Kalau misalkan angka 2 itu binary digitnya misalkan 1 0 gitu. Angka 3 misalkan 1 1 dan seterusnya kayak gitu. Jadi ketika kita menjumlahkan string yang keluar itu adalah nilai 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 binary digit dari string yang kita jumlahkan, bukan bukan nilai dari bukan nilai dari penjumlahan angka aslinya, itu bukan 4 gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang. Kayak gitu ya. Nah, itu tentang variabel-variabel yang ada di MATLAB. Jadi ingat aja ada dua jenis variabel. Yang pertama angka, yang kedua string. Terus variabel itu bisa variabel angka itu bisa berupa angka skalar cuma satu angka doang, atau bisa berupa array, yaitu angka yang disusun secara satu dimensi gitu. Bisa menyamping, bisa vertikal, atau matriks dua dimensi. Lebih lanjutnya lagi tensor bisa tiga dimensi, bisa empat dimensi dan seterusnya. Macam-macam. Nah, sekarang kita coba contoh. Nah, ini ada beberapa komando yang bisa kalian coba input masing-masing. Ketika kalian masukin komando-komando ini bakal menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Kayak contoh yang paling pertama nih. 2 dikali 3. 2, oh ya, karakter bintang itu adalah karakter yang menggambarkan yang dipakai untuk mengalihkan dua, dua variabel gitu. Jadi kalau 2 bintang 3 artinya artinya sama aja kayak kita mengalihkan 2 dengan 3. Hasilnya jadi 6. Nah, terus kalau misalkan kita ngetik suatu variabel atau ngetik suatu baris kode, kita akhiri dengan titik koma di belakangnya. Titik koma ini gunanya apa? Titik koma itu gunanya adalah outputnya itu nggak ditunjukin gitu. Jadi operasinya dilakuin sama si MATLAB di balik layar gitu ya. Tapi hasil hasil dari operasinya nggak dimunculin di outputnya gitu. Jadi di command window nggak dikasih tahu nih hasil dari 2 kali 3 berapa. Kalau kita pakai titik koma.
Contohnya misalkan kita definisikan variabel 3, A sama dengan 3, terus pakai titik koma. Jadi nggak ditunjukin tuh nilai A-nya berapa. Terus B sama dengan 3 kali 5, terus titik koma. Nggak ditunjukin tuh nilai B-nya berapa. Tapi sama si MATLAB tuh udah disimpan di balik layar. Kalau A nilainya 3, B itu nilainya 3 kali 5 berarti 15 gitu kan. Berarti kalau kita pengen tahu A plus B, itu nilainya otomatis bakal, sorry, A plus B nggak pakai sama dengan ya. A plus B itu nilainya otomatis jadi 18. Karena A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan berapa tadi? 15 ya. Jadi 3 ditambah 15 jadi 18. Meskipun nggak ditunjukin kalau B-nya ini adalah 15. Karena kita pakai titik koma sih. Tapi udah disimpan sama si MATLAB di balik layar. Nah, titik koma ini berguna kalau misalkan kita nulis kodenya panjang. Soalnya kalau kita nulis kode panjang terus kita run gitu, nggak pakai titik koma itu nanti tiap barisnya tuh bakal dimunculin di command window. Nah, itu jadi nge-spam gitu ya. Jadi ntar muncul-muncul terus kan. Apa ya, variabel yang pengen kita lihat sama variabel yang nggak pengen kita lihat gitu, itu bakal jadi ke print semua aja nanti di command window. Hasilnya keluar semua. Nah, ini bakal jadi trouble kalau kita pakai loop. Misalkan loop dari 1 sampai 10.000, nanti hasilnya ketika dia melakukan iterasi sebanyak 10.000 kali itu hasilnya muncul terus dari 1 sampai 10.000 gitu. Nah, itu bakal nge-spam dan nambah-nambah memori juga. Makanya kita gunakan titik koma ini biar nggak nge-spam. Gitu ya. Oke. Nah, terus oh ya, di MATLAB juga itu dia udah menyimpan beberapa konstanta-konstanta alami gitu ya. Konstanta-konstanta alami. Salah satu contohnya itu adalah pi. Konstanta pi itu dia udah disimpan di MATLAB nilainya. Jadi kalau kita ketik pi, p sama i gitu ya. Terus kita enter nanti keluar nilai 3,14 sekian. Kayak gitu. Jadi kita nggak usah mendefinisikan lagi konstanta pi itu berapa. Termasuk i. I itu adalah bilangan imajiner yang nilainya akar min 1. Jadi kalau misalkan, jadi kita nggak perlu mendefinisikan lagi kalau misalkan I itu merupakan bilangan imajiner gitu. Kita nggak perlu mendefinisikan lagi bahwa I itu nilainya adalah SQRT. SQRT itu artinya square root atau akar dari min 1. Gitu. Ini nggak perlu lagi. Bakal memberikan hasil yang sama. Jadi secara otomatis MATLAB tuh dari default udah nganggep I itu adalah akar min 1. Sorry, ya akar min 1. Atau basis bilangan imajiner. Nah, terus kita juga bisa udah banyak beberapa fungsi matematika matematika dasar yang didefinisikan di MATLAB. Kayak contohnya fungsi-fungsi trigonometri atau bahkan fungsi-fungsi khusus kayak fungsi Bessel itu juga udah ada di MATLAB. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan lagi. Fungsi Bessel terus fungsi sin kardinal atau sin SINC gitu. Itu udah didefinisikan juga di MATLAB. Kayak contohnya di sini kita ambil fungsi sin pi per 2. Sin pi per 2 itu kan artinya sin 90. Nah, nanti langsung dikasih tahu nilainya adalah 1. Kita juga bisa, misalkan selain sin apa, yang aneh-aneh. Sekan. Sekan nggak tahu definisi apa enggak. Tapi kita coba aja. Sekan pi per 2. Oh, udah didefinisiin ternyata. Sekan. Jadi langsung dikasih nilainya. Oh ya, sama satu hal lagi yang harus digarisbawahi. Si MATLAB ini dia untuk fungsi-fungsi trigonometri yang ada di MATLAB itu dia, ini aku ketik di sini aja, ya. Fungsi trigonometri di MATLAB itu dia inputnya itu adalah dalam radian ya, bukan dalam derajat. Inputnya dalam radian, bukan dalam derajat. Nah, ini harus hati-hati. Jadi nggak bisa kita tulis sin 30. Sin 30 itu adalah sin 30 radian, bukan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Jadi kalau kita masukin sin 30 yang dianggap sama MATLAB ini adalah sin 30 radian. Yang keluar hasilnya malah segini. Maka kita harus konversi dulu apa sih apa si radian ini ke dalam derajat. Kalau dari derajat, sorry, kebalik derajat ke radian. Kalau dari satu derajat itu sama dengan berapa radian? Pi dibagi 180 radian ya. Berarti misalkan kita definisikan suatu variabel yang namanya theta. Theta itu adalah 30 derajat, katakanlah.
Nah, sekarang kita pengen convert theta itu ke dalam radian. Maka bisa kita tulis theta sama dengan theta dikali pi, gitu ya. Karena pi udah didefinisikan dibagi 180. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam radian, 30 derajat terus gini. Oke. Jadi baris komando yang ini tuh bilang bahwa nilai theta yang lama yang udah kita definisikan sebagai 30, gitu ya, 30 derajat, itu dikalikan dengan nilai pi dibagi dengan 180 derajat. Jadi nanti nilai theta yang lama kehapus, diganti sama nilai theta yang baru, yaitu yang ini, yang nilainya itu dalam radian gitu ya. Jadi kalau kita masukin sin dari theta, gitu, hasilnya adalah setengah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman? Aman nggak? Bentar, suaraku masih masuk nggak? Oh, sorry, sorry. Aman. Bentar, kayaknya suaraku kecil ya. Aku coba. Suaraku aman, Dar. Aman, aman. Suaraku kecil atau pas? Pas, pas, pas. Oke, aman ya berarti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus ada fungsi-fungsi apa lagi? Ya banyak lah ya. Ini bisa kalian coba-coba sendiri. Ada banyak fungsi-fungsi yang ada di dalam sini. Kayak gitu. Nah, terus gimana caranya sekarang kita mendefinisikan suatu array? Nah, kita bisa mendefinisikan suatu array itu pakai kurung kotak kayak gini. Kurung kotak kayak gini. Jadi kita mendefinisikan suatu variabel A yang mana A itu adalah array. Nah, kita bisa isi sendiri. Isi di dalam array itu angkanya ada berapa aja. Katakanlah satu, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dan antara elemen array, kayak misalkan elemen array pertama, elemen array kedua, elemen array ketiga, dan seterusnya itu dipisahkan pakai spasi aja. Atau bisa juga dipisahkan pakai koma. Ini. Nah, itu sama aja hasilnya. Itu bakal menghasilkan array juga. Nah, ini jadinya arraynya. Jadi A itu adalah suatu array yang menyimpan nilai angka satu, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kayak gitu. Bisa juga misalkan kita definisikan array B gitu ya. Array B itu adalah satu, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 9 gitu. Ini. Nah, itu bakal memberikan hasil yang sama. Yang ini kita definisikan, kita pisahin tiap elemen arraynya pakai koma. Yang ini pas didefinisikan, tiap elemen arraynya dipisahin nggak pakai koma, tapi pakai spasi. Hasilnya tuh bakal sama, yaitu suatu array yang susunannya itu menyamping gitu. Satu baris, terus kolomnya itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ada 6 kolom. Kayak gitu. Nah, ini cara mendefinisikan array. Jadi menggunakan kurung kotak. Nah, terus kalau pengen mendefinisikan matriks gimana? Nah, kalau pengen mendefinisikan matriks, itu kita menggunakan semikolon. Semikolon atau titik koma untuk memisahkan baris pertama sama baris kedua matriks. Jadi kalau kita, misalkan kita mendefinisikan matriks C. Matriks C itu isinya satu, 2, 3. Satu, 2, 3 ini elemen yang ada di baris pertama matriksnya. Terus kalau kita pengen ngisi elemen di baris kedua itu 4, 5, 4, 5, 6 kayak gini. Sorry, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti kita dapat matriks C itu baris pertamanya satu, 2, 3, baris keduanya 4, 5, 6 kayak gitu. Jadi koma ini membuat memisahkan antar baris. Kalau pengen bikin matriks 3 baris gimana? Satu, 2, 3, titik koma, 4, 5, 6, titik koma, 7, 8, 9. Kayak gitu. Jadi setiap titik koma yang muncul itu nanti bakal membuat baris baru. Kayak gitu ya. Dan di tiap baris itu jumlah elemennya harus sama dengan jumlah elemen di baris sebelumnya. Kayak contoh di sini baris pertama kan elemennya ada satu, dua, angka satu, angka dua, sama angka tiga. Berarti ada tiga elemen kan ya. Misalkan kita bikin jangan deh, misalkan E. Matriks E itu adalah satu, 2, 3. Terus baris keduanya cuma 4 sama 5 doang. Kayak gitu. Nah, nanti error dia. Kenapa error? Karena nggak match.
Baris pertamanya dia ada 3 elemen, baris kedua cuma ada 2 elemen, kurang 1 elemen lagi. Gitu. Jadi nanti dikasih error, dimension of array are not consistent. Gitu. Jadi dimensinya harus konsisten. Kalau baris pertamanya 3 elemen, baris keduanya juga 3 elemen. Oke. Gitu juga, sorry. Baris keduanya 3 elemen, baris ketiga 3 elemen, dan seterusnya. Oke. Nah, ini cara mendefinisikan matriks. Nah, terus kita juga bisa mendefinisikan si array atau vektor tadi itu. Oh ya, array sama vektor itu sama ya sebenarnya. Bedanya kalau vektor di koordinat kartesian itu kan cuma ada 3 elemen. Elemen ke arah sumbu X, elemen ke arah sumbu Y, elemen ke arah sumbu Z. Cuma kalau di aljabar linear, vektor itu biasanya eh, didefinisikan di ruang vektor yang tangga. Jadi sebenarnya vektor itu sama aja kayak array, yaitu susunan angka satu dimensi, entah vertikal doang, entah horizontal doang, yang elemennya itu bisa bisa tangga banyak. Terserah kita pengen si array-nya itu mengandung berapa vektor gitu. Itu vektor secara umum. Jadi array itu adalah vektor yang sifatnya lebih umum. Nah, kita juga bisa mendefinisikan suatu vektor menggunakan titik dua kayak gini. Nah, kalau kita definisikan pakai titik dua, nanti si vektor itu antara tiap elemennya dia punya apa? Punya jarak, punya step gitu ya, punya punya selisih antar elemen pertama, elemen ketiga dia punya selisih yang nilainya sama gitu. Regularly spaced vector. Jadi apa? Selisih antara tiap elemennya tuh sama. Kayak contoh kita definisikan vektor apa ya? Vektor F gitu. Vektor F itu adalah 1,2, 10. 1,2, 10 itu maksudnya apa? Elemen pertamanya nilainya 1, elemen pertamanya nilainya 1, dan elemen terakhirnya nilainya 10. Gitu. Tapi jarak jarak antar tiap elemennya berapa? Ya nggak tahu. Nanti si MATLAB-nya sendiri yang bakal menentukan. Gitu. Jadi kalau kita enter nanti ya udah nilainya biasanya antar elemennya tuh jaraknya stepnya tuh satu-satu aja. Jadi dari elemen pertama ke dua tuh jaraknya satu. Dua kurang satu kan satu. Tiga kurang dua satu. Empat kurang tiga satu. Lima kurang empat satu. Dan seterusnya sampai dia mencapai angka 10. Kayak gitu. Oh ya, sama yang lupa aku bilang. Kalau misalkan kita ingin menulis komen. Komen itu adalah segala macam hal yang kita tulis gitu. Komen ya. Komen. Comment. Pakai T, bukan pakai D. Nah, komen itu adalah segala macam hal yang kita tulis di window, tapi nggak dianggap sebagai input sama si MATLAB. Jadi nggak bakal diproses di perhitungan atau apapun itu. Nah, itu bisa kita awali segala macam apapun itu kalimatnya menggunakan ini menggunakan lambang persen. Kelihatan nggak sih? Apa kecil banget di layar? Kelihatan, kelihatan. Kalau bisa aku gedein. Sama aja, sama aja ya. Nggak tambah gede. Ya Sama udah. aja nih. Nah, yang persen ini lah ya, persen komen. Jadi setiap apapun yang diawali pakai lambang persen ini bakal dianggap sebagai komen. Jadi, misal aku ketik eh, kuliah metode numerik kayak gitu. Nah, itu nggak bakal diproses apa-apa sama MATLAB. Dia nggak bakal dimasukin sebagai variabel yang disimpan di memori MATLAB-nya atau nggak dimasukin sebagai operasi-operasi tertentu. Cuma bakal ditampilin di komen Windows sebagai ya kayak sebagai komen aja gitu. Sebagai kata-kata aja gitu. Nah, komen ini bakal berguna kalau misalkan nanti kita pengen ngedevelop kode-kode yang panjang. Biasanya di baris-baris tertentu tuh kita kasih komen. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa kode kita itu sebenarnya pengen ngapain sih gitu. Atau ketika kita pengen ngasih kodenya ke orang lain, biar orang tuh bisa bisa ngerti kodenya itu sebenarnya buat apa. Kayak gitu. Mau apa lagi ya? Tentang variabel. Nah itu ya, tadi kita udah definisikan ini. Apa? Cara mendefinisikan array bisa bisa pakai titik koma, bisa pakai kurung kotak kayak gini, terus kita masukin elemennya satu-satu. Atau pakai interval kayak gini. Kalau misalkan 1,2, 10 berarti itu sama aja kayak elemen pertamanya satu, elemen terakhirnya 10, terus interval antara tiap elemen tuh nilainya satu.
Jadi satu terus nambah kedua, nambah ketiga dan seterusnya. Tapi kita juga bisa mendefinisikan interval antar elemennya tuh jaraknya berapa sesuai yang kita mau. Kayak contoh kayak gini. Kalau di sini, kalau misalkan titik duanya di tengah-tengah titik dua itu ada angka lagi. Nah, angka yang di tengah-tengah ini adalah sama kayak intervalnya. Aku kasih contoh gini. Satu titik dua dua 10. Ini maknanya apa? Maknanya adalah elemen pertamanya nilainya satu. Elemen terakhir itu nilainya 10 gitu. Elemen pertama nilai satu, elemen terakhir nilai 10. Dan jarak antar tiap elemen itu adalah nambahnya 2 2 2. Jadi elemen pertama satu kan. Nanti elemen keduanya adalah satu tambah 2 jadi 3. Elemen keduanya 2 tambah 3 jadi 5. Kayak gitu. Jadi kalau kita enter, nanti arahnya kayak gini. Satu 3 5 7 9 gitu. Nah, kenapa cuma berhenti sampai 9? Pertanyaannya. Karena kalau kita tambah 2 2 2 terus, 9 ditambah 2 itu jadinya berapa? 11 kan ya? Nah, 11 itu udah melebihi 10. Jadi kalau misalkan dia melebihi apa? Suku terakhirnya itu melebihi batas atas yang kita kasih, si MATLAB itu bakal berhenti di suku sebelumnya aja. Kayak gitu ya. Kebayang nggak? Bayang. Bayang ya? Gitu. Nah, ini jadi cara mendefinisikan elemen tuh ada banyak. Nah, bisa juga kita menggunakan yang namanya, oh ya, bisa juga dia, kalau tadi kan kita mendefinisikan array-nya tuh elemennya naik ya. Naik dalam artian suku pertamanya itu paling kecil, suku terakhirnya paling gede. Kita juga bisa mendefinisikan tuh turun. Turun tuh kalau misalkan gini, 9 minus satu 0. Kayak gini. Artinya apa? Artinya elemen pertamanya itu nilainya 9. Terus elemen terakhir itu nilainya 0. Terus dari 9 ke 0 dia ngurangnya satu 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 gitu. Stepnya minus satu. Jadi kalau digambar kayak gini, jadi kalau kita enter dia 9 terus berkurang jadi 8 7 6 5 4 3 2 1 dan seterusnya sampai 0. Kayak gitu. Oke. Nah, terus apa lagi? Oh ya, kita kalau tadi kan apa sih namanya? Ketika kita mendefinisikan suatu array, katakanlah kita definisikan array. Oh ya, ada satu hal penting yang aku lupa lupa kasih tahu di MATLAB. MATLAB itu sensitif sama uppercase dan lowercase. Hati-hati. Jadi ketika kita nulis angka apa variabel a dengan variabel a kapital itu nanti bakal memberikan apa hasil yang berbeda. Tadi variabel a udah aku definisikan di awal itu nilainya skalar yaitu cuma angka 3 doang. Sementara variabel a kapital itu nilainya adalah berupa array yang menyimpan angka 1 sampai 6. Kayak gitu. Jadi ketika aku panggil A kecil yang keluar adalah 3. Tapi ketika yang aku panggil adalah A besar, A kapital, gitu ya. Yang keluar adalah angka 1 sampai 6. Kayak gitu. Jadi dia sensitif sama uppercase dan lowercase. Nah, sekarang misalkan aku pengen definisikan suatu array. Array satu gitu ya. Nah, jadi di sini aku membuat suatu variabel yang bernama array underscore satu gitu ya. Nah, si array underscore satu itu misalkan nilainya adalah 0, 0,1, 10. Artinya elemen pertamanya 0, elemen terakhirnya 10, dan stepnya itu adalah 0,1 naiknya. Jadi 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 10. Nah, terus aku nggak pengen dia ditunjukin. Jadi aku pengen MATLAB ya udah nyimpen aja nilainya, tapi nggak pengen ditunjukin array-nya. Jadi aku pakai titik koma kayak gitu. Nah, di sini si MATLAB itu nyimpen.
di balik layar. Kalau misalkan ada variabel baru yang kita definisikan, yang namanya itu array underscore satu, dan dia menyimpan angka sebesar 101 buah. Gitu. Yaitu dari 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 10. Gitu. Nah, terus kalau misalkan aku panggil si array underscore satu, nanti dia bakal menampilkan seluruh seluruh ini ya, seluruh elemen yang ada di dalam barisan arraynya tadi itu. Dari 0 sampai 10. Kayak gitu. Nah, terus sama halnya dengan bilangan skalar, vektor atau array dan juga matriks itu bisa kita lakukan operasi aritmatika. Yaitu bisa kita tambahin, bisa kita kurangin, bisa kita kali, bisa kita bagi. Cuma harus hati-hati. Hati-hatinya itu adalah ketika kita melakukan operasi operasi aritmatika itu array yang dioperasikan harus konsisten nilainya. Ketika kita melakukan operasi aritmatika, array yang dioperasikan harus konsisten besarnya, ukurannya. Kayak contoh misal aku definisikan array satu, tapi sekarang arraynya pakai lowercase huruf pertamanya. Array satu itu misalkan isinya satu 2 3. Terus array 2 isinya cuma dua elemen, 4 sama 5. Nah, ini ketika kita sorry, salah. Array 2 gitu ya. Isinya 4 sama 5. Nah, ini ketika kita jumlahkan array satu ditambah array 2, yang terjadi adalah dia error. Kenapa? Karena kita menjumlahkan dua vektor atau dua array yang ukurannya tuh nggak sama. Gitu ya. Jadi dia ukurannya harus sama. Kalau ini isinya tiga elemen ada tiga, yang ini isinya juga elemen ada tiga. Gitu. Gitu juga perkalian ya. Semua operasi aritmatika penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan kita melakukan operasi aritmatika antara array dengan bilangan skalar. Nah, itu kalau bilangan skalar dia sama bilangan berapa aja bisa dijumlahin atau dikurangin. Kayak misalkan array satu ditambah sama bilangan skalar yaitu katakanlah 2 gitu ya. Hasilnya adalah nanti tiap elemen yang ada di array itu dijumlahkan sama angka 2. Kayak gini. Jadi array satu tadi yang elemennya adalah satu 2 3 sekarang jadi 3 4 5 gitu. Satu tambah 2, 2 tambah 2, 3 tambah 3 tambah 2 gitu. Jadi dijumlahin semua. Gitu juga kalau kita melakukan perkalian. Misalkan array 2 dikali 10. Maka ya hasilnya adalah array 2 tadi kan elemennya adalah 4 sama 5 ya. Sekarang setelah kita kali 10, kedua elemennya itu jadi dikali sama 10. Jadi 40 sama 50. Kayak gitu. Oke. Ini tentang array-arayan. Ada pertanyaan dulu nggak sama sini? Berarti saya secara teori kalau misalnya kayak kita define misalkan array satu, array 2, array 3 gitu. Hmm, Terus kalau misalnya aku mau bangun matriks dari ketiga array itu bisa aja dong. Berarti aku sebut misalkan suatu matriks C sama dengan array satu semikolon array 2 semikolon array 3 gitu. Berarti benar dengan banget. catatan memang iya, Bisa, bisa. Tapi oke. ingat, syaratnya apa? Ya semuanya harus sama gitu kan betulnya. Iya, Dimensi apa artinya. panjangnya harus sama tiap arraynya. Kayak contoh, di sini aku punya array 2 itu elemen ada dua kan ya, 4 sama 5. Terus aku bikin lagi array 3. Elemennya itu adalah 6 sama 7. Nah, aku bisa ngebangun matriks, misalkan matriks satu. Matriks satu itu adalah array satu, array 2 titik koma atau semikolon, array 3. Yang aku punya sekarang jadi adalah matriks satu yang elemennya itu baris pertamanya elemen dari si array 2, baris apa? Keduanya elemen dari array 3. Kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu.
Kebayang? Hmm. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya aku tertarik ke lebih ke itu sih. Ya mungkin nanti bakal kamu jelasin juga. Tapi kalau misalnya kayak tiap masing-masing komponen di array-nya itu juga kayak suatu output dari suatu fungsi gitu. Misalkan kita suatu define suatu fx sama Oh, dengan suatu fungsi fx. Nah, terus kita kan ada beberapa input tuh. Kita define x-nya juga dari berapa sampai berapa. Nah, oh iya. outputnya dari si f itu nanti bakal jadi di array-nya gitu maksudnya. Hmm, ya itu bisa juga. Ya, tapi mungkin hmm, nanti sih mungkin. Hmm, bentar. Ya, nah ini ya ini tentang pendefinisian variabel-variabel awal ya, masih gampang. Nah, terus satu hal lagi yang pengen aku bilang, oh ya, sama cara mendefinisikan variabel tadi itu bukan berlaku untuk bilangan real aja, tapi kalau misalkan kita pengen masukin array-nya jadi array kompleks gitu ya, itu juga bisa. Ya tinggal diganti aja tiap elemennya pakai bilangan kompleks gitu. Cara mendefinisikan bilangan kompleks gimana? Ya bilangan real ditambah sama suatu variabel dikali i. Kayak contoh misal bilangan kompleksnya adalah z. Z itu aku definisikan 3 ditambah 4i gitu. Nah, ini dia otomatis bakal langsung dianggap sebagai bilangan kompleks, yaitu bilangan real apa? Komponen realnya 3, bilangan apa komponen imajiner 4 gitu ya. Oke. Nah, oh ya, tadi hal yang penting satu lagi tentang array itu adalah kita apa sih namanya? Kadang kadang kayak yang kamu bilang, contohnya itu adalah kita punya suatu fungsi. Nah, terus fungsinya itu kita masukin suatu angka pada interval tertentu. Otomatis nanti output dari fungsinya itu adalah angka juga dalam dalam interval tertentu gitu. Jadi pada dasarnya adalah kalau kita punya suatu fungsi, inputnya itu adalah bilangan skalar, outputnya juga bilangan skalar satu 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 apa, satu angka doang. Tapi kalau kita punya fungsi, terus inputnya itu adalah array, maka outputnya itu juga bakal jadi array, gitu ya. Dan kadang kita tuh gara-gara kita terlalu banyak variabel, itu kita suka lupa. Ini array-nya tuh panjangnya berapa gitu ya. Ukurannya berapa? Ada berapa banyak elemen di dalamnya. Nah, buat buat mengetahui panjang array itu kita bisa gunakan fungsi dari MATLAB yang namanya length. Length dalam kurung. Nah, dalam kurung isinya itu apa? Isinya adalah si array-nya. Tadi kan kita udah definisikan array satu, berarti length, contohnya length array satu kayak gini. Length array satu. Nah, ini nanti output dari length array satu itu apa? Yaitu adalah angka dia nanti bakal ngasih tahu angka yang merupakan panjang dari array array satu tadi. Jadi length dari array satu adalah 3. Karena tadi si array satu dia punya 3 elemen. Angkanya ada 3 biji gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan matriks? Kita pengen tahu ukuran matriks. Biasanya pakainya bukan length, tapi pakainya size. Size dari matriks satu. Gitu ya. Nah, jadi di sini size dari matriks satu adalah 2 dikali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang lebih menyenangkan ya. Menggunakan banyak operasi-operasi gitu. Nah, ini tentang array dimension tadi. Tentang kalau kita pengen tahu berapa panjang. Nah, gunanya array dimension ini adalah kalau misalkan kita pengen bikin array kedua yang bisa dioperasikan dengan mudah dengan array pertama. Contoh gini, kita punya array pertama, katakanlah variabelnya adalah A1. A1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 elemen. Lalu terus kita apa sih namanya definisikan array kedua yaitu A2. Itu menggunakan suatu fungsi yang namanya linspace. Nah, linspace ini apa? Linspace ini adalah fungsi yang dipakai untuk mendefinisikan suatu array. Nah, kalau ketika kita mendefinisikan suatu array menggunakan linspace, inputnya itu ada 3 biji. Input yang pertama itu adalah elemen pertama dari array-nya, katakanlah misalkan 0, koma.
gitu ya. Elemen terakhir dari array-nya katakanlah 20, gitu ya. Terus yang ketiga panjang dari array-nya, gitu. Nah, terus aku pengen panjang dari array kedua ini itu panjangnya sama kayak array pertama. Jadi tinggal aku tulis panjang dari array kedua ini adalah length A1, gitu. Nah, kalau kita definisikan si array kedua dengan cara seperti ini, itu otomatis berapapun angka yang ada di dalam si array kedua ini, dia bakal punya panjang yang sama dengan array satu, gitu. Jadi nanti kalau aku panggil A2, dia nilainya segini. 0, nilai terakhirnya 20, terus nilai tengah-tengahnya itu adalah nilai random dengan interval fix gitu ya, yang dikasih sama MATLAB. Ya biasanya kalau misalkan panjangnya 8, itu adalah 20 dikurangi 0 dibagi 8. Nah, itu adalah penjumlahannya. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan jadinya si panjang panjang dari array 2 itu otomatis sama kayak panjang array pertama, yaitu adalah 8 panjang. Jadi aku bisa dengan mudah menjumlahkan array 1 sama array 2. Gitu. Atau mengalihkan A1 dikali A2. Sorry, salah. Kalau pengen mengalihkan arah, jangan lupa pakai titik sebelum lambang kali gitu ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, lambang titik sebelum 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 operator perkalian, jadi titik kali gitu ya. Titik terus kali itu maknanya apa? Maknanya adalah tiap elemen dari array pertama itu kita kalikan dengan tiap elemen dari array kedua gitu. Jadi di sini array pertama itu kan elemennya satu, array kedua elemennya 0. Berarti satu kali 0. Terus yang elemen kedua, 2 dikali 2,8571. 3 dikali ini. 4 dikali ini, dan seterusnya. Dan outputnya itu adalah suatu array baru. Yang isinya tadi, hasil perkalian tiap elemennya. Kayak gitu. Nah, itu perkalian pakai titik. Nah, ini kalau misalkan kita pengen mengalihkan elemen by elemen dari si array. Oke. Tapi kalau misalkan kita langsung kaliin nggak pakai titik, itu yang terjadi adalah kita mengalihkan dua buah vektor. Yang artinya kita perkalian itu bukan perkalian tiap elemen, tapi perkalian matriks. Nah, ini harus hati-hati. Kalau perkalian, ingat aturan perkalian matriks itu gimana? Masih ingat nggak? Perkalian matriks aturannya gimana? Ya, kurang lebih jumlah Hmm. itunya ada sama kan. Bukan. Kalau matriks cara ngalinya gimana? Apa dikali apa? Komponen per komponen enggak sih? Bukan. Baris dikali kolom. Oh iya, maksudnya ya, maksudnya Hmm. gitu. Ya. Mana ya? Nggak ada visualisasinya kan? Ingat kalau kalau kita ngaliin matriks, itu yang kita kaliin adalah baris dari matriks yang di sebelah kiri dikali kolom dengan matriks yang ada di sebelah kanan. Dan matriks itu perkaliannya nggak bersifat komutatif ya, jadi nggak bisa ditukar urutan. Jadi baris di sebelah kiri itu baris pertama 1, 2, 3 dikali sama kolom di sebelah kanan 7, 9, 11 gitu. Nah, itu bakal jadi elemen matriks pertama. Nah, syarat-syarat supaya matriks bisa dikaliin itu adalah harus kompatibel ukurannya. Matriks pertama ini ukurannya adalah 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Matriks yang kedua ukurannya 3 kali 2, 2 kali 3 dikali 3 kali 2 itu bakal menghasilkan matriks 3 kali 2. Sorry, 2 kali 2. Jadi kalau aku tulis gimana ya cara nulisnya? Nah, ini nih. Untung ada sini. Jadi nggak perlu capek-capek nulis. Kayak gini ya. Matriks M kali N dikali matriks N kali P, N-nya lebur. N-nya hilang, jadi ukuran matriks terakhirnya itu adalah M dikali P. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan matriksnya, nah sekarang kita punya dua array yang panjangnya sama. Ingat, array itu adalah baris yang vertikal aja atau horizontal aja. Nah, kalau di sini kita punya array yang panjangnya 8, kalau kita lihat si A1 itu kan array yang panjangnya 8 tapi horizontal aja. Artinya dia ada satu baris, terus punya 8 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu, ada 8 kolom. Si A2 juga sama, satu baris 8 kolom. Jadi ketika kita kali A1 dikali A2, ini error. Kenapa? Karena kita mengalihkan array yang ukurannya 1 kali 8 dengan 1 kali 8.
gitu. Nggak kompatibel. Ingat tadi aturannya apa? Supaya matriks itu kompatibel dan bisa dikaliin, ukurannya harus M kali N dikali terus matriksnya dikali dengan matriks yang N kali P gitu. Jadi jumlah kolom dari matriks yang pertama dengan jumlah baris dari matriks yang kedua itu harus sama. Oke? Kalau di sini kan jumlah 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 matriks pertama barisnya satu, kolomnya 8. Sementara matriks yang kedua atau array yang kedua itu barisnya satu, kolomnya 8. Jadi nggak kompatibel nih baris matriks pertama sama kolom matriks kedua. Sorry, kebalik. Kolom matriks pertama dengan baris baris matriks kedua. Nggak kompatibel. Tapi kalau misalkan kita punya yang matriks pertama itu 1 kali 8 dengan matriks yang keduanya itu adalah kebalikannya, 8 kali 1. Nah, ini bisa dikaliin. Nah, kalau ketika kita ngebalik 1 kali 8 jadi 8 kali 1 itu kita melakukan operasi apa namanya? Transpose. Transpose. Jadi barisnya diubah jadi kolom. Nah, di MATLAB itu kita bisa nge-transpose dengan cara gimana ya, lupa tuh. Transpose. Transpose. Where are you transpose? Ah, ini titik apa? Pakai apostrofi. Yang dua baris terakhirnya. Kalau titik apostrofi itu apa si matriksnya itu kita transpose doang. Tapi kalau apostrofi aja nggak pakai titik depannya, nah ini hati-hati, ini beda ya. Kalau apostrofi aja nggak pakai titik, yang kita lakukan itu adalah transpose conjugate. Jadi kita transpose, terus kita kalikan, kita ubah jadi kompleks conjugate. Atau bisa dibilang ini adalah operasi operasi apa? Di quantum mechanics. Eh, gimana tadi? Yang Operasi yang yang ditranspose, terus habis ditranspose dia dijadiin kompleks conjugate. Semua elemen dijadikan conjugate kompleks. oh ada tuh. Ya itulah. Nah itulah Bang. Kompleks conjugate transpose atau transformasi ini ya. Hermitian. Ah, Hermitia. Dagger. Operasi dagger. Dagger Oh. operation in matrix. Pakai operator dagger gitu ya. Hermitian transpose. Jadi Oh. apa sih namanya? Jadi apa kita transpose dulu matriksnya, terus tiap elemennya kita jadikan kompleks conjugate nih. Nah, ini penting nih kalau misalkan kita mainan sama operator-operator Hermitian nanti di optik atau di kuantum. Jadi kayak katakanlah contoh gini. Tadi kita punya si A1 itu elemennya kan bilangan real semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. A2 nilainya juga bilangan real semua. Jadi kalau A2 kita transpose pakai titik koma, pakai pakai apostrofi doang, nggak pakai titik koma gitu. Yang kita dapat adalah nilai transpose dari si A2 yang berupa bilangan real juga. Jadi nggak ada bedanya antara apa? Antara transpose menggunakan A2 titik apostrofi atau A2 apostrofi ini. Apostrofi. Titik apostrofi itu operasi transpose. Sementara kalau apostrofi doang itu transpose conjugate, conjugate atau Hermitian transpose. Oke. Hasilnya bakal sama. Yang A2 apa Hermitian transpose itu hasilnya ini, H2 yang transpose biasa yang cuma ditranspose doang hasilnya ini. Gitu. Jadi sekarang kita bisa kali A1 dikali A2 transpose. Nah, itu hasilnya jadi berupa angka. Gitu. Karena ketika kita mengalihkan matriks dengan matriks yang udah ditranspose itu sama aja kayak kita mencari dot product dari matriks tadi. Atau kalau di array, kalau di vektor ya dot product dari vektor.
Nah, ini adalah dot product. Nah, contohnya misalkan kita punya matriks bilangan kompleks. Elemennya, elemen pertamanya itu misalkan bilangan real 2. Elemen keduanya itu di baris pertama adalah 1 plus 3i, bilangan kompleks. Elemen ketiganya 1, elemen keempatnya katakanlah i doang gitu ya. Nah, jadi nanti kita punya matriks yang isinya bilangan kompleks kayak gini. Nah, ketika kita transpose pakai transpose biasa, hasilnya adalah ini, gitu ya. Jadi cuma baris-barisnya aja yang ditukar jadi kolom. Ini baris pertama ditukar jadi kolom pertama, gitu ya. Posisi yang ini ditukar sama yang ini, gitu. Terus posisi yang ini jadi naik ke atas. Ingat karena transpose itu adalah mengubah baris jadi kolom. Nah, tapi kalau kita transpose pakai yang apostrofi doang, nggak pakai titik, maka yang kita lakukan adalah kita transpose, barisnya diubah jadi kolom, habis itu kita kalikan kompleks konjugatnya. Nah, kalau kita lihat, yang ada bilangan imajinernya, yang bilangan imajiner yang nggak nol itu kan, ini ya, si baris pertama elemen kedua, atau A2-nya aku, ya ini ya, baris pertama elemen, yang ini. Pas ditranspose, dia berubah jadi ke bawah sini. Tapi karena di kompleks konjugat juga, tadinya dia plus 3i, apa komponen imajiner yang positif sekarang jadi minus 3i, komponen imajiner berubah jadi negatif. Kayak gitu. Oke, kebayang nggak bedanya? Gimana? Kebayang. Kebayang. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini terkait matriks, transpose, dan operasi-operasi ini? Sejauh ini aman sih. Cuma mungkin kalau udah, ya sebenarnya yang mau aku tanyain kayak mungkin ada di sesi selanjutnya. Ya, yang agak itu sih. Kayak kalau misalnya aku, oh enggak deh, nanti aja deh. Gimana? Nggak apa-apa, tanya aja. Mungkin bisa disimpan dulu pertanyaannya. Lebih ke kayak itu sih, kayak misalkan aku define. Kalau di suatu matriks kan dia punya suatu baris dan kolom kan. Ya, Nah kayak aku mau define kayak misalkan baris pertama itu array ke berapa sampai ke berapa. Apa? Ya barisnya itu untuk baris satu 2 dan 3 itu aku udah define sendiri misalkan. Fungsinya gitu. Apa ya, gimana ya bilangnya? gimana? Iya, Coba, jadi coba ulang. baris satu 2 3 itu merupakan output dari suatu fungsi lain gitu yang itu. Terus nanti Ah, gimana cara kayak manggil mereka satu persatu gitu. Misalkan kalau misalnya kita pengen cuma, oh komponen baris ketiga kolom pertama gitu. Seperti itu terus dioperasikan sama komponen lain di matriks itu gitu misalkan. gimana? Coba ulang bagian bagian yang terakhir. Kalau misalnya kayak aku mau manggil itu aja komponen tertentu dari matriksnya gitu. Misalkan kayak aku mau komponen kolom ketiga baris pertama gitu misalkan baris ya, atau yang lain gitu. Oke, oke, oke. Apa istilahnya? Iya. Operasi antara komponen yang ada di dalam matriks itu. Jadi Hmm. ya mungkin nanti setelah ini bakal dijelasin kan cara kayak gimana cara manggil komponen tertentu dari si matriks itu gitu misalkan. Iya, iya. Kebayang, kebayang. Jadi apa sih? Ya, ini yang aku lupa. Untuk kamu nanya. Gimana? Hmm. Ini penting, ini penting. Jadi kan tadi kita udah mendefinisikan array dan juga matriks ya, elemen isinya apa aja. Tapi kadang itu kita butuh spesifik komponen di posisi tertentu kayak misalkan baris pertama, kolom pertama gitu kan ya maksudnya. Dengan komponen baris Ya, kedua, kolom kedua misal. Pengen kita jumlahin. Tapi yang kita jumlahin cuma dua itu aja. Yang lainnya bodo amat gitu kan. Nah, itu kalau matriks, kalau matriks itu bisa dengan cara kita kita pakai kita kita panggil nama matriksnya, katakanlah matriks A2, terus dalam kurung. Nah, kita kita panggil tuh pengen baris keberapa? Misal baris pertama, terus koma kolomnya, kolom pertama kayak gini. Jadi inputnya itu adalah kayak gini, pakai kurung, terus angka, koma angka. Angka yang pertama itu menandakan baris.
angka pertama dalam kurung ini menandakan baris. Sementara angka kedua dalam kurung menandakan kolom. Oke. Jadi kalau kita panggil A2 1,1 yang kepanggil adalah elemen pertama nih di posisi baris satu kolom satu. Tapi kalau kita panggil misalkan A2 1,2, maka yang kepanggil adalah dia yang ada di posisi baris pertama kolom kedua. Kayak gitu. Nah, bisa nggak kita jumlahin? Misalkan kita pengen menjumlahkan atau ini mencari determinan. Determinan matriks masih ingat kan cara nyarinya kalau 2 kali 2? AD min BC. AD min BC, diagonal diagonal utama yang ini sama yang ini dikali, hasilnya dikurang sama yang ini sama yang ini dikali, ya nggak? Berarti determinan dari A kita definisikan itu adalah diagonal utamanya tadi siapa aja? Elemen satu kolom satu dikali dengan baris terakhir itu ini berarti 2,2 gitu ya. Baris 2 kolom 2 dikurangin salah, dikurangin BC. B-nya itu adalah ini baris satu kolom 2 dikali dengan yang ini baris 2 kolom satu, baris 2 kolom satu kayak gitu. Nah, jadi nanti dapat determinan matriks dari si A itu adalah suatu bilangan kompleks juga. Karena matriksnya elemen dari matriksnya adalah bilangan kompleks itu. Kayak gini. Ini kalau kita pengen nyari determinan secara manual, jadi bisa kita kaliin ini sama ini, terus dikurangin ini sama ini gitu. Dengan cara kita panggil satu-satu. Tapi di MATLAB kayaknya udah ada juga fungsi determinan, yaitu det kayak gini. Det dari A2. Nah, itu langsung keluar hasilnya determinan dari A2. Oke. Jadi operasinya nggak dilakuin manual kayak kita lakuin tadi, tapi dilakuin sama MATLAB secara otomatis. Hasilnya sama. Nah, ini fungsi determinan ini bakal berguna kalau misalkan kita punya matriksnya ukurannya gede. Kayak katakanlah 10 kali 10, jadi nggak usah nyari manual gitu. Oke, contoh. Oh ya, tapi ingat syarat suatu matriks itu punya determinan itu dia harus ini ya, harus simetrik. Jadi baris sama kolomnya sama ukurannya. Square gitu ya, square matrix. Persegi gitu bentuknya. Contoh, aku definisikan matriks gimana ya? Definisikan matriks. Ini ada beberapa fungsi-fungsi bagus gitu ya, fungsi-fungsi buatan MATLAB yang bisa dipakai. Yang pertama itu aku kasih nama zeros. Zeros itu apa? Zeros itu adalah dia mendefinisikan suatu array. Tadi kan kita udah kenalan sama linspace ya di awal. Linspace itu kita definisikan elemen pertama array, sama definisikan elemen terakhir array, sama jumlah arraynya berapa, nanti otomatis dia bakal ngisi arraynya sendiri. Nah, zeros itu mirip. Zeros itu kita mendefinisikan suatu array, ukurannya berapa, tapi elemennya tuh nol semua. Misalkan zero 10. Berarti kita punya matriks ukurannya 10 kali 10 gitu ya. Oh ya, ini zeros ini otomatis jadi matriks ya. Dua dimensi ini. Matriks ukurannya 10 kali 10 tapi elemennya tuh nilainya satu semua. Kayak gitu. Kalau kita pengen bikin array jadi satu dimensi doang, bisa nggak pakai zeros? Bisa. Katakanlah gini, jadinya 1,10. Zeros 1,10 itu maksudnya apa? Kita punya satu baris tapi ada 10 kolom. Jadi kalau definisikan kayak gini. Bisa nggak kita definisikan sekarang punya 10 baris tapi satu kolom? Bisa. Dibalik aja jadi zeros 10,1. Jadi ada 10 baris vertikal tapi cuma satu kolom aja. Gitu. Selain zeros ada juga ones. Ones itu adalah mirip sama zeros, tapi sekarang isi dari si matriksnya itu angka satu semua.
Kayak contoh B adalah ones dari 10. Jadi nanti kita dapat matriks ukuran 10 kali 10 yang isinya angka satu semua. Nah, ini bakal berguna nanti ketika kita ingin membuat suatu variabel yang gunanya untuk menyimpan angka. Gitu. Ya gitu. Nah, sekarang kita cari nih determinan dari si B. Depth dari B. Nah, ini otomatis nanti nilainya adalah nol. Gitu. Nah, ini bisa kalian buktiin sendiri. Kalian bikin aja matriks 10 kali 10 terus kalian cari determinan secara manual gitu ya. Hasilnya beneran nol atau enggak. Gitu. Harusnya sih ya. Oke, ada pertanyaan lagi maksudnya? Eh, oke, ini udah clear sih. Hmm. Sebenarnya tadi yang aku kepikiran iseng aja tuh ya mungkin agak trivial sih. Tapi balik lagi ke fundamental. Kalau misalnya kita punya matriks, katakan ya kita punya suatu matriks A atau X deh, matriks X. Hmm. Komponennya itu ada ya katakan 3 kali 3 gitu kan ya. Berarti ada A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu misalkan. Iya, Nah, tapi sebenarnya A, B, C, D, E, F, G, H, I-nya itu masing-masing itu adalah sebuah array juga gitu maksudnya. Array atau matriks gitulah. Itu possible nggak berarti? possible. Paham nggak pertanyaan? Paham, iya, paham. Jadi possible Ya, bisa eh, aja kalian, bisa aja di definisi sendiri kayak gitu. kalau kayak gitu kayak aturan yang harus mengharuskan kayak masing-masing komponennya A, B, C, D, F, G, H, I itu harus sama juga nggak itunya? Iya, Kayak jumlah row atau kolom. Oke. iya. Jadi misal kita punya matriks 2 kali 2 A, B, C, D gitu. Tapi A, B, C, D-nya itu sendiri matriks juga. Kayak misal A-nya itu 2 kali 2 juga. Maka B-nya harus 2 kali 2, C-nya harus 2 kali 2, D-nya harus 2 kali 2. Jadi kalau digabung semuanya A, B, C, D, itu bakal jadi matriks yang total ukuran besarnya itu adalah 4 kali 4. Contoh, satu 2 3 4 nih A. Terus B, B misalkan 5 6 7 8. C, C itu misalkan 9 10 11 12. Terus D itu misalkan adalah 13 14 15 16. Nah, terus kita bikin matriks baru, matriks E. Yang elemennya itu adalah A, B, C, D. Maka kita bakal dapat matriks yang 4 kali 4 ukurannya. Kalau kita lihat, kita bisa ngeliat ini sebagai blok by blok ya. Blok pertama di kuarter pertama, 4 elemen pertama ini, di sebelah kiri atas, satu 2 3 4 itu adalah nggak lain dan nggak bukan, itu matriks-matriks A, elemen dari matriks A. Terus blok kedua, di kuarter sebelah kanan ini, kuarter apa, kuartil pertama, ah, berarti ini kuartil 2 ya, sorry. Kuartil pertama tuh yang pojok kanan atas. 5 6 7 8 ini matriks apa, elemen dari matriks B. Kayak gitu. Kebayang kan? Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan B-nya cuma B-nya itu cuma cuma berupa array satu dimensi aja, 13 14 doang. Bisa nggak kita bikin matriks E yang sama? A, B, C, D. Hasilnya adalah nggak konsisten. Nggak mau dia ngebikin. Kayak gitu. Jadi bisa aja kita ngebentuk matriks dalam matriks dalam matriks sesuka hati kita. Bahkan ngebentuk tensor pun juga bisa dalam 3 dimensi gitu. Ini kalau misalnya aku mau displaynya kayak ya sebenarnya kan ya oke understandable sih kalau misalnya MATLAB bakal nge-display kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku mau displaynya tuh ya di summarize aja sih tetap kayak E sama dengan matriks A, B, C, D. Cuma emang di dalam matriksnya itu udah terkandung informasi matriks yang lain gitu. Untuk displaynya sih maksudnya. Nggak tahu ya bisa atau nggak. Aku belum pernah coba sih. Yang kayak Oke, gitu. ya itu ya tapi yang penting sementara bisa aja dulu yang ini. Oke, Ya. sip sip. Untuk mendefinisikan bisa, tapi kalau displaynya nggak tahu. Kayaknya bisa sih, cuma ya harus diotak-atik lebih jauh lagi. Oke, ada lagi? Oke, aman. Oke, jadi sekarang tentang variabel-variabel kita udah ya, semuanya udah tercover. Nah, sekarang tentang looping. Mau looping dulu apa fungsi? Loop sama fungsi itu lebih lebih fundamental mana ya? Fungsi dulu aja kali ya.
Fungsi sederhana, Hmm. fungsi-fungsi yang bisa kita masukin langsung. Nah, sekarang kita beralih dari command window pakai script biar bisa di-save scriptnya. Ini kalau misalkan command window kita udah penuh kayak gini, udah kepanjangan, isinya udah kebanyakan, itu bisa kita bersihkan. Kayak papan tulis udah penuh itu bisa dihapus. Pakai commandnya itu adalah CLC, enter. Nah, jadi bersih lagi nih command window. Jadi CLC ini untuk membersihkan command window. Tapi variabelnya nggak kehapus, variabelnya masih tetap tersimpan di sini. Masih tetap tersimpan di workspace nih. Jadi cuma command window-nya itu yang dibersihin. Jadi kalau aku panggil A1, dia masih muncul nilai dari A1-nya berapa. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke script biar nggak kotor. Bedanya script itu adalah kalau ketika kita ketik enter, itu cuma pindah ke baris bawah scriptnya aja, tapi programnya nggak di run gitu. Jadi outputnya nggak dihitung. Kecuali kalau kita pencet tombol run, gitu. Baru nanti outputnya dihitung. Nah, terus script itu bisa di-save. Jadi kalau kita punya kode yang panjang, nanti bisa kita tinggal buka lagi dan modif lagi aja. Oke, sekarang aku kasih contoh menghitung suatu fungsi. Pertama, kita bisa aja definisikan suatu fungsi katakanlah y sama dengan sin x. Kayak gitu. Nah, ini pakai kok ini komen ya. Jadi nanti nggak bakal dihitung hasilnya berapa. Soalnya aku pakai tanda persen depan. Ini kita define dulu problem. Kita ingin menghitung fungsi y sama dengan sin x. Nah, kalau kita panggil langsung y sama dengan sin x kayak gini, ini bakal jadi error. Misalkan kita run, nah ya harus di-save dulu. Ini nyebelin amat lah kalau pengen kayak gitu harus di-save dulu. Atau kalau pengen ngeran tanpa nge-save, bisa itu pencet CTRL terus enter. Nah, di sini bakal ketika kita run, y sama dengan sin x itu bakal jadi error. Kenapa? Karena di sini input dari si y-nya atau si input dari sin x-nya itu, yaitu si nilai x-nya itu belum kita definisikan. Gitu. Jadi ketika kita ingin menghitung suatu fungsi, pastikan input dari fungsinya itu udah kita definisikan lebih dahulu. Jadi katakanlah misalkan x-nya itu adalah linspace. Aku pakai linspace. Dari ingat semua fungsi trigonometri dalam dalam dinyalakan dalam ini ya. Dinyatakan dalam radian. Jadi aku bisa masukin angka misalkan dari 0 sampai 100 gitu ya. Nilai pertama x-nya itu 0, nilai terakhir x-nya itu 100 dengan interval katakanlah 100 juga gitu. Nah, jadi kalau aku enter, aku run, gitu ya. Ketika aku panggil x-nya di command window, nah nanti aku bakal punya array yang panjangnya itu 100 dengan elemennya itu dari angka 0 sampai angka 100 gitu. Dengan interval yang fix. 0 terus nambah jadi segini, nambah jadi segini, nambah jadi segini, dan seterusnya. Sementara sekarang nilai dari y itu adalah nilai sinus dari si x ini. Jadi kalau aku panggil y-nya, nilainya segini. Ketika x-nya 0, nilai y-nya 0. Ketika x-nya berapa tadi elemen pertamanya? 1,01 radian nilai y-nya segini dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, biasanya kita pengen kita pengen lihat nih plot dari si y-nya ini. Jadi kita punya nilai x, kita masukkan ke suatu fungsi kan bakal menghasilkan suatu nilai. Nah, kita pengen lihat nih kelakuan fungsinya gimana. Cara ngeliat kelakuan fungsi paling gampang adalah kita plot aja fungsinya. Cara ngeplot itu adalah kita panggil fungsi plot x, y. Jadi ingat, ketika kita manggil fungsi plot, yang variabel pertama di dalam kurung fungsi plotnya itu adalah nilai sumbu x-nya dulu. Nilai sumbu x. Sementara variabel kedua itu nilai sumbu y. Jadi kalau kita plot,
agak lama dia. Nah, nanti bakal mengeluarkan grafiknya nih, grafik dari si sin tadi. Dari 0 sampai 100. Oke. Misalkan sekarang interval X-nya kita ubah. Jangan jauh-jauh, jangan dari 0 sampai 100, tapi misalkan dari 0 sampai 2 pi aja. 2 dikali pi, kayak gitu. Nah, ketika kita run, nah nanti keluar otomatis grafik sin dari 0 sampai 2 pi. Kayak gini ya. Nah, ini tentang plotting. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lu nggak? Kita udah berapa lama sih? Udah hampir sejam sih. Sejam lebih deh. Sejam lebih. Ya. Oke. Ya mungkin kita coba kejar sampai, nah tadi tentang ngupload udah ya. Udah aku contohin. Fungsinya juga sama ternyata, syntax. Nah, ini belakangan aja tentang nambah-nambah legend. Ini tentang ngehias plotnya nanti. Itu kayak kita bahas belakangan aja nyusul. Nah, sekarang tentang mendefinisikan suatu fungsi. Ini mungkin bahasan terakhir untuk hari ini ya. Mendefinisikan satu fungsi. Nah, bedanya, tadi kan aku udah contohin, ketika kita punya suatu variabel X pada rentang tertentu, terus kita masukkan ke suatu fungsi yang kita definisikan langsung dalam script, itu kita hasilnya adalah nilainya itu adalah poin-poin dari si fungsi tadi. Tapi kelemahan dari mendefinisikan fungsi dengan cara seperti ini, gitu ya, itu adalah ya udah. Kalau misalkan kita kemudian kita ganti x-nya setelah kita plot nih, ya, x-nya kita ganti. Misalkan kita ganti intervalnya jadi dari 0 sampai pi doang. Itu nggak akan berubah lagi nilai y-nya karena nilai y-nya apa? Udah dihitung untuk satu nilai x saja. Sorry, untuk variabel x yang pertama kali kita definisikan aja. Kalau kita lihat plotnya ini tetap yang dihasilkan adalah plot dari apa? Fungsi sin dari 0 sampai 2 pi. Kayak gitu. Jadi repot kalau misalkan kita pengen ngitung berapa sih nilai sin dari 0 sampai pi, ya kita harus definisikan lagi fungsi sinnya di awal. Kayak gini. Baru kita plot lagi, terus kita plot lagi manual. Nah, ini adalah nilai sin dari 0 sampai pi. Bentuknya kan cuma cuma satu apa? Satu bukit gitu aja. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita punya banyak interval yang pengen kita, jadi kita punya satu fungsi, tapi kita punya banyak interval yang pengen kita uji gitu. Pengen tahu kelakuan si fungsinya di interval-interval yang berbeda tuh kayak gimana. Artinya kita harus pakai fungsinya berkali-kali. Nah, kalau cara kayak gini tuh repot, karena kita harus mendefinisikan fungsinya setiap saat. Nah, cara paling gampangnya adalah kita mendefinisikan suatu fungsi, eh, apa, file fungsi, gitu ya, file fungsi. Cara mendefinisikan file fungsi itu gimana? Komennya itu adalah selalu diawali dengan kata function dalam kurung. Yang ada di dalam kurungnya ini adalah output dari fungsinya, misalkan variabel y gitu ya, sama dengan, habis sama dengan itu selalu kita kasih nama fungsinya, misalkan fungsi sinus gitu ya. Nah, terus di dalam kurung dari si fungsi sinus ini, itu adalah input dari si fungsinya. Jadi kita buat suatu fungsi dengan nama fungsi underscore sinus yang mengambil input nilai x-nya bisa berapa aja gitu. Dan nanti menghitung nilai outputnya itu adalah nilai y. Gitu. Terus setelah itu, ending dari fungsinya itu selalu kita akhiri dengan eh, kata n gitu ya. Jadi selalu dimulai dengan kata function, terus selalu diakhiri dengan kata n. Nah, terus di tengah-tengah fungsinya apa? Di tengah-tengah fungsinya kita definisikan nih, si fungsi sinus ini ngapain sih? Nah, aku pengen si fungsi sinus ini itu melakukan operasi yang menghitung nilai sin dari x, kayak gitu. Misal, jangan lupa pakai titik koma. Biar ketika fungsinya dipanggil,
itu nggak selalu muncul di tiap poin X gitu. Nah, terus kita save dulu. Sebelum di run harus kita save dulu. Karena kalau kita mendefinisikan file fungsi, nggak kita save, itu nggak bisa di run fungsinya. Sama ketika kita nge-save file fungsi, itu nama filenya harus sama dengan nama fungsinya. Di sini kan kita definisikan nama fungsinya fungsi sinus. Maka ketika kita save, namanya juga fungsinya adalah fungsi sinus. Kayak gitu. Nah, error dia, karena kita belum definisikan inputnya. Nah, tadi kita udah membuat file fungsi sinus, udah kita definisikan operasi di dalam itu ngapain, dan udah kita save. Nah, sekarang gimana cara manggilnya? Cara manggilnya gampang. Kalau kita filenya udah kita save, kita tinggal definisikan aja interval yang pengen kita hitung. Misalkan interval x1 itu adalah dari 0 sampai 2pi, sebanyak 100 buah. Terus interval x2 itu adalah dari 0 sampai 2pi sebanyak, sorry, dari 0 sampai pi sebanyak 100 buah juga. Nah, kita pengen hitung misalkan y1 sama dengan pakai interval yang pertama. Berarti kita panggil nama fungsinya, fungsi sinus, inputnya x1. Jadi nanti nilai dari y1 itu adalah nilai dari fungsi sinus tadi pada interval yang pertama ini aja. Gitu. Terus kalau kita pengen nyari pada interval yang kedua gimana? Kita nggak perlu ngedefinisin fungsi sinusnya lagi, tapi tinggal kita panggil lagi aja. Fungsi sinus, tapi sekarang inputnya diganti jadi x2. Gitu. Nah, sekarang kita plot. Plotnya bisa digabung nih antara y1 sama y2. Cara ngegabungnya gimana? Pertama kita masukin dulu plot untuk y1, berarti y1 itu kan tadi intervalnya x1, berarti x1 y1. Terus sekarang koma x2 y2 gitu. Nah, ini cara ngegabung plot. Jadi input yang pertama x1 y1 itu nanti bakal memberikan grafik dari fungsi sinus untuk interval x1. Terus x2 y2 ini bakal memberikan grafik sinus untuk interval x2. Tapi grafiknya digabung jadi satu grafik dengan warna yang berbeda. Kalau kita run nanti jadi kayak gini. Jadi dari 0 sampai pi ini adalah y1 sama y2 dia nilainya sama gitu ya. Jadi saling apa? Saling tabrakan dia. Saling tumpang tindih warna merah. Terus dari pi sampai 2pi dia nilainya berlawanan kayak gitu. Oke. Nah, gunanya kita mendefinisikan fungsi kayak gini itu adalah kalau misalkan isi dari fungsinya itu merupakan operasi yang sangat panjang gitu yang kalau kita ketik itu capek gitu ya. Contoh, contohnya di sini aku mendefinisikan fungsi apa ya? Fungsi yang kita definisikan sendiri lah ya. Katakanlah fungsi apa nih enaknya? Kok fungsi? Function, outputnya y, nama fungsinya adalah fungsi eh, random apa aja lah ya. Fungsi apa aja. Dengan inputnya itu adalah x. Jangan lupa di n. Nah, terus aku definisikan bahwa si fungsi apa aja ini adalah, misalkan dia ngitung suatu variabel a. A-nya itu x kuadrat ditambah 3. Oke. Terus B-nya itu adalah misalkan x pangkat 5 ditambah 10. Terus menghitung suatu nilai C itu adalah misalkan SQRT itu artinya akar gitu ya. Akar dari X plus 10. Terus D adalah misalkan log gitu ya. Log dari X gitu. Nah, terus nilai Y itu, nilai Y itu aku definisikan adalah misalkan A dikali B dibagi C dikali D gitu. Nah, ini kan fungsinya aneh. Jadi kalau ditulis manual satu-satu capek ya.
Ini kita save dulu, namanya fungsi apa aja. Nah, sekarang kita panggil. Jadi si Y1 sama Y2 fungsi sinus itu kita jadiin komen dulu biar nanti nggak dihitung sama si MATLAB-nya. Nah, sekarang Y1 itu adalah fungsi apa aja X1. Jadi aku menghitung nilai, jadi Y1 di sini adalah menghitung nilai si fungsi apa aja pada nilai X1. Y2 adalah fungsi apa aja pada interval X2, katakan. Nah, ini batas bawah fungsinya aku ganti jadi 1 ya. Karena kalau log 0 ntar jadi error. Nah, kalau di run, bentar, ada yang salah. Oh, sorry. Oh ya, ingat, jangan lupa. Kalau misalkan si fungsinya itu menerima input suatu array, tadi kan X1 itu nilainya nggak tunggal ya. X1 sama X2 itu kita definisikan nggak tunggal, tapi merupakan array yang didefinisikan pakai linspace. Kalau misalkan fungsinya itu menerima input suatu array, maka ketika kita membuat operasi kayak gini, jangan lupa operasinya itu harus pakai titik sebelumnya. Karena yang kita kalikan adalah elemen dari elemen tiap array-nya. Jadi ini A titik dikali B, terus B titik dibagi ini. Terus sebelum sebelum C kali D juga ditambahin titik. Maksudnya tiap tiap elemen pada satu nilai X dari variabel A itu nanti dikali elemen pada satu nilai X pada variabel B dibagi C kali D pada satu nilai X yang sama gitu ya. Jadi ini dievaluasi untuk satu nilai X yang sama gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita run. Nah, ini dia si fungsinya. Jadi pada interval dari 0 sampai 2 pi dia fungsinya naik terus kayak gini. Sementara dari 0 sampai pi dia fungsinya nggak kelihatan. Terlalu kecil dia nilai. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Aman. Aman. Oke. Itu tentang fungsi ya. Nah, terus kalau bagian yang ada di dalam fungsi yang kita ganti gimana? Kayak contoh, ini A-nya aku ganti, yang di dalam fungsinya tuh si fungsi apa aja tadi, aku ganti. Jadi katakanlah ngitung Y sama dengan satu, apa ya, Y di square root gitu ya, X kuadrat plus 100 misalnya. Jadi fungsinya aku ganti nih, definisinya di dalamnya. Nah, kalau fungsinya aku ganti definisinya di dalamnya, ketika aku panggil si fungsinya tadi, maka nanti output yang dihasilkan juga kurvanya bakal berubah. Kayak gitu. Nah, kurva ini adalah kurva yang mengikuti perhitungan yang dilakukan dari ini, akar dari X kuadrat plus 100. Kayak gitu. Oke? Ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai fungsi ini dulu aja kali ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita coba menggunakan fungsi anonimus dan terus looping dan juga habis itu fungsi ngeplot fungsi yang ada dua variabel. Kan tadi kita baru ngeplot fungsi yang ada satu variabel aja kan ya. Y sebagai fungsi X. Nah, tapi kadang juga kita pengen ngevisualisasikan secara tiga dimensi, misalkan Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu kita bakal dibahas di pertemuan berikutnya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum aku akhiri? Ya sejauh ini aman sih. Aman ya? Oke. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu. Dan bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hopefully nanti di pertemuan ketiga kita udah mulai masuk ke literally problem fisiknya ya. Bukan kenalan sama MATLAB lagi. Oke.